Sempat tolak naturalisasi, Jordi Wehrman bahagia kembali ke Indonesia. Rapor pemain abroad, dua bek andalan STY raih kemenangan di Inggris. Hadapi Arab Saudi, skuad Garuda dapat keuntungan ganda. Sombong, media Cina optimis singkirkan timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sempat tolak naturalisasi, Jordi Wehrman bahagia kembali ke Indonesia. Pemain yang kini memperkuat Madura United dan juga sempat menolak membela timnas Indonesia, Jordi Wehrman mengungkap alasannya tak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Diketahui PSSI sempat menawari Jordi Wehrman untuk menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia, namun sayangnya penawaran itu tidak diindahkan oleh pemain jebolan Feyenoord tersebut. Wehrman pun mengakui kalau dirinya sempat mendapat tawaran dari PSSI dan mengatakan kala itu ia belum bisa menerimanya karena sedang fokus memproses perpindahan klub. Menurutnya kegagalan itu karena masalah waktu yang tidak tepat. Hanya saja saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub. Jadi fokus saya di situ, hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat. Terang Jordi Wehrman mengutip dari situs LIB. Padahal darah Indonesia yang dimiliki jelas memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Andai proses naturalisasi bisa dipenuhi, maka Jordi Wehrman bisa membela timnas Indonesia di ajang internasional. Namun kini secara mengejutkan, Jordi Wehrman justru melanjutkan karirnya dengan membela klub Liga 1 Madura United. Untuk pertama kalinya, dia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya kerap membela klub Eropa. Pemain berusia 25 tahun itu memang sudah lama bermimpi ingin merumput di Indonesia dan ingin mengunjungi tanah nenek moyangnya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sangat senang karena akhirnya bisa menggapai mimpi itu dengan membela Madura United. Jordi Wehrman tercatat sudah mengemas 4 penampilan bersama Madura United, di mana 3 penampilannya tercipta di Piala Presiden 2024 dan 1 penampilannya di Liga 1 musim ini. Meski baru pertama kali bermain di Liga 1, Jordi Wehrman mengungkapkan kalau Indonesia sudah sangat dikenalnya. Apalagi mengingat dia memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Dengan merapatnya Wehrman ke Liga Indonesia, apabila ia bisa tampil apik dan mampu unjuk kualitasnya, apakah Sintayong bakal kembali meliriknya untuk menjadi tambahan amunisi skuad Garuda? Menarik untuk dinanti. Rapor pemain abroad, dua bek andalan STY raih kemenangan di Inggris. Dua pemain timnas Indonesia, Nathan Chuaon dan Elkan Bagot, sukses membantu klubnya meraih kemenangan dalam pertandingan yang digelar Rabu kemarin. Nathan Chu membawa Swansea City meraih kemenangan 3-1 atas FC Gillingham pada laga Carabao Cup 2024 di Stadion Swansea. Pemain andalan STY di timnas tersebut mendapat kepercayaan dari sang pelatih untuk turun sejak menit awal dan bermain di pos bek kiri Swansea City. Selama pertandingan berlangsung, Nathan Chuaon bermain cukup apik untuk meredam lini depan FC Gillingham. Swansea City sukses unggul 1-0 lewat gol Ronald memanfaatkan umpan manis Okoper pada menit ke-24. Nathan Chu ditarik keluar pada menit ke-67 dan digantikan oleh El Cullen. 3 menit kemudian, Swansea City berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat El Cullen memanfaatkan umpan JK. Pesta gol Swansea City ditutup lewat aksi A. Abdullah pada menit ke-90+6 memanfaatkan umpan Om Ji-Hyung. Kemenangan juga didapatkan Elkan Bagot bersama klub barunya Blackpool FC yang sukses menang telak 4-0 atas Burton Albion di Stadion Pirelli. Dalam laga itu, Elkan Bagot bermain sejak menit pertama dan bermain menempati posisi bek tengah. Elkan Bagot pun bermain sangat disiplin di lini tengah hingga pada babak pertama Blackpool FC bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah. Lalu di babak kedua, Blackpool FC mengamuk dengan mencetak 4 gol. Kemenangan yang diraih oleh kedua pemain timnas ini tentu menjadi modal apik jelang memperkuat skuad Garuda bulan depan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Belum diketahui secara pasti siapa saja nama yang akan dipanggil Sintayong ke dalam skuad. Namun kemungkinan besar keduanya bakal dipanggil mengingat di ajang bergengsi ini tim Merah Putih akan bertemu tim kuat langganan Piala Dunia.
Ya, Nathan Chual dan Elkan Bagot adalah pemain yang selalu diandalkan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari rumor yang beredar soal Bagot, namun ia adalah bek jangkung yang bisa menjadi kekuatan utama di lini belakang timnas. Hadapi Arab Saudi, skuad Garuda dapat keuntungan ganda. Akan memulai perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Pengamat sepak bola tanah air Kesit Budi Handoyo menyebut timnas Indonesia memiliki 2 keuntungan di laga tandangnya. Duel Arab Saudi versus timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Riyadh. Meski jadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Sintayong, Kesit merasa bermain tandang juga bisa dilihat secara positif oleh timnas Indonesia. Salah satu keuntungan itu yakni terhindar dari tekanan fans. Tak bisa dipungkiri timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan masif ketika bermain sebagai tuan rumah. Namun situasi itu di sisi lain dinilai Kesit juga menimbulkan tekanan besar terhadap para pemain. Fans yang hadir di stadion jelas ingin timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Dukungan besar tersebut justru menambah tekanan di pundak Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dengan bermain tandang, timnas Indonesia disebut akan terhindar dari tekanan dan ekspektasi pendukung. Kendati tantangan lain juga akan muncul, yakni teror dari fans lawan. Selain itu, dengan bermain tandang ini, skuad Garuda bisa belajar untuk tak cuma jago kandang. Ya, bermain tandang disebut Kesit akan membuat para pemain timnas Indonesia belajar dan beradaptasi dengan atmosfer dan tekanan yang dihasilkan fans lawan. Hal ini dinilai penting lantaran di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, setiap tim masing-masing punya jatah bermain tandang dan kandang sebanyak 5 kali. Walaupun memang dalam bentuk dukungan, tapi bisa menjadi tekanan tersendiri untuk membiasakan diri tampil di tempat netral, kata Kesit. Sombong, media Cina optimis singkirkan timnas Indonesia. Timnas Cina angkat kepala dengan menyebut optimis bisa menyingkirkan timnas Indonesia dan Bahrain untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Cina berada di grup C pada babak ketiga ajang bergengsi dunia itu, di mana selain Indonesia dan Bahrain, ada juga Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang menghuni grup tersebut. Mengetahui lawan berat yang berada dalam grup itu, media Cina mengungkap bahwa kemungkinan untuk langsung lolos Piala Dunia memang sangat kecil. Namun mereka merasa bahwa melewati Indonesia dan Bahrain adalah tujuan paling masuk akal untuk lolos sebagai 4 besar. Meski kemungkinan timnas Cina lolos ke putaran final Piala Dunia sangat kecil, namun kami tetap memasang target lolos ke Piala Dunia. Tujuan yang lebih masuk akal bagi kami adalah lolos sebagai 4 besar, jadi Indonesia dan Bahrain adalah lawan yang harus kita lewati, tulis media lokal Tiongkok. Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia juga menargetkan posisi keempat sebagai pencapaian paling realistis di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, pelatih Sintayong mengatakan timnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut. Untuk jangka pendek, impian saya adalah finish di posisi 3 atau 4 teratas grup di kualifikasi Piala Dunia, ungkap Sintayong. Namun lucunya pernyataan Sintayong itu justru juga mendapat tanggapan dari media Cina, di mana mereka berpendapat bahwa timnas Indonesia akan sulit untuk menggapai hal itu karena hanya menempati urutan ke-133 FIFA. Indonesia juga baru-baru ini mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka, meski berada di undian ke-6, mereka memasang target lebih tinggi dari kita, tutup media tersebut.